Yang dalam memberikan waktu untuk kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis angka partisipasi sekolah atau APS di Indonesia menggunakan metode Kamis cluster ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinia Rizal Nursalika dengan NIM 01246229. Saya akan mengikuti ini dengan NIM 01246229. Saya Dika Remira dengan NIM 01246229. Jadi data yang kita gunakan yaitu APS. Apa sih APS atau angka partisipasi sekolah itu? APS atau angka partisipasi sekolah adalah persentase penduduk pada kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan formal. Indikator ini penting karena dapat memberikan gambaran awal tentang apakah akses pendidikan itu sudah menjangkau semua kelompok umur atau apakah pemerataan layanan pendidikan di Indonesia itu sudah baik atau belum. Latar belakang masalah yang pertama itu variasi kelompok usia. Jadi dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita pada jenjang usia SD dan SMP itu hampir semuanya itu masih menempuh pendidikan, masih bisa untuk bersekolah. Jadi APS di jenjang SD dan SMP itu masih tinggi. Sedangkan ketika pada jenjang SMA apalagi perguruan tinggi itu sudah mulai kayak ada rintangan hambatan yang membuat nilai APS ini semakin rendah. Yang kedua, ketimpangan regional. Terdapat perbedaan signifikan antar provinsi. Beberapa provinsi menunjukkan partisipasi stabil, sementara yang lain menghadapi hambatan sehingga mengakibatkan ketimpangan. Yang pertama, berdasarkan kondisi tersebut, ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, pola partisipasi. Kita tadi sudah tahu bagaimana pola APS berdasarkan kelompok umur di setiap provinsi. Yang kedua yaitu pengelompokan daerah. Nanti bagaimana hasil pengelompokan provinsi menggunakan metode ini. Yang ketiga, identifikasi kesenjangan. Nanti kita jadi tahu provinsi mana yang memerlukan perhatian dan perhatian khusus dalam penilaian APS. Metodologi adalah variabel sumber data yang kita ambil yaitu dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024. Cakupannya yaitu 34 provinsi di Indonesia. Kelompok umur yang kita ambil itu usia 7-12 tahun atau usia sekolah dasar, usia 13 sampai 15 tahun atau menengah pertama, lalu usia 16 sampai 18 tahun atau menengah atas, dan yang tadi 19 sampai 29 tahun atau perguruan tinggi. Variabel utama rata-rata APS. Rata-rata dari keempat kelompok umur untuk kembaran umur partisipasi. Baik, selanjutnya kita menggunakan Kamis dengan proses pertama-tama kita menggunakan standarisasi ada dua normalisasi data. Normalisasi di sini tadi kita rata-rata dari semua APS biar kontribusi dari setiap data itu menjadi adil. Selanjutnya dengan clustering kita menerapkan perhitungan Kamis dengan clusternya itu tiga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya sorting itu kita setelah kita mengelompokkan cluster dari tiga, rendah, sedang, dan tinggi, kita menurunkan dari rendah ke yang tinggi. Oke. Berdasarkan di cluster itu provinsi dengan rata-rata APS paling minim memerlukan intervensi dan segera. Terus cluster dalam provinsi dengan partisipasi cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan infrastruktur. Dan cluster tinggi provinsi dengan partisipasi pendidikan yang optimal dan rata. Oke. Sebelum ini buat data dari BPS yang kita ambil sebanyak 24 provinsi. Kita bisa lihat di sini nilai angka partisipasi sekolah antara ke 34 provinsi di sini rata-rata di Indonesia itu angka partisipasi sekolah itu cukup tinggi, tetapi masih
masih ada beberapa provinsi yang angka partisipasi sekolahnya itu sangat rendah. Baik, contohnya setelah kita menggunakan Kamus buat mengetahui clustering dari setiap provinsi, kita mendapatkan cluster rendah didominasi oleh Indonesia di bagian timur. Nah, dari sini kita bisa mendapat pandangan bahwa pendidikan di Indonesia itu masih cukup tersentralisasi di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat. Seperti di Jawa dan di Sumatera dan Kalimantan itu sangat-sangat mendominasi tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia. Tetapi secara keseluruhan di Indonesia sendiri tingkat partisipasi pendidikan itu terhitung cukup tinggi. Oke, kita balik ke PPT. Oke, ini yang tadi yang di Indonesia ini didominasi oleh provinsi dengan kasus tinggi di angka partisipasi pendidikan, tetapi angka yang tinggi itu cukup membuktikan bahwa Indonesia itu masih tersentralisasi pada bidang pendidikan. Oke, tadi yang data yang harus kita pelajari nanti, kita mendapatkan 4 provinsi paling rendah, yaitu Papua dan Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua. Dengan itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia bagian timur itu pendidikan masih sangat-sangat bisa dibilang eksklusif lah di sana, karena angka partisipasi sekolahnya cukup rendah. Baik, solusi dari kita yaitu pemerataan pembangunan sekolah yang layak di semua provinsi itu sangat perlu, dan perbaikan fasilitas seperti kelayakan sekolah, terus fasilitas untuk belajar seperti mungkin komputer, terus meja, terus kelas itu sangat-sangat perlu di semua provinsi yang ada di Indonesia, khususnya di bagian Indonesia Timur, agar dapat menunjang angka partisipasi sekolah di Indonesia Timur. Lalu alokasi dana terkhusus untuk siswa maupun mahasiswa dari anak-anak dari Indonesia Timur itu sangat-sangat perlu, karena dengan tadi pendidikan Indonesia yang masih tersentralisasi di Indonesia bagian tengah dan bagian barat itu memaksa untuk anak-anak dari Indonesia bagian timur itu untuk merantau ke daerah pusat pendidikan yang mana itu ada di Indonesia bagian tengah dan bagian barat, yang tentunya dari anak-anak Indonesia bagian timur itu memerlukan dana yang lebih untuk merantau. Terus distribusi sumber daya manusia itu juga perlu untuk menunjang kualitas dari pendidikan yang ada di Indonesia, terkhusus di Indonesia bagian timur. Artinya, baik, kesimpulan yang terdapat, meskipun mayoritas angka partisipasi sekolah di Indonesia itu sangat bisa dibilang tinggi, tetapi ketimpangan dari Indonesia bagian tengah, barat, dan timur itu masih sangat-sangat terlihat dengan pemerataan kualitas pendidikan yang tidak merata antara bagian tengah, barat, dan timur. Jadi pemerataan kualitas pendidikan adalah kunci agar akses tidak bergantung pada letak geografis. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau saya?